Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Ayu Wahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Teman-teman kelas 9, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang kerajinan bahan keras. Pada pembelajaran kali ini masih tentang kerajinan bahan keras ya. Teman-teman masih ingat apa itu kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat keras, seperti logam, kayu, kaca, bahkan batu. Nah, hari ini kita berkarya membuat kerajinan bahan keras yuk. Kita akan membuat paludarium, seni menyatukan ekosistem darat dan air yang lagi tren. Ada banyak hobi baru yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini ya, selain mengurus tanaman, mencoba resep makanan baru, ataupun memelihara ikan hias. Kini, kita juga bisa melakukan hobi yang sedang menjadi tren, yaitu paludarium. Apakah kalian masih asing dengan istilah paludarium? Tenang, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas mengenai hobi yang memang sedang digemari oleh banyak orang di Indonesia kali ini. Bahkan juga di kalangan artis loh. Untuk mengetahui lengkapnya, yuk simak dulu video berikut ini. Paludarium merupakan salah satu jenis vivarium yang sangat unik karena menggabungkan unsur darat dan air, lalu ditempatkan di satu wadah atau ruangan tertutup. Istilah paludarium sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata palus yang artinya rawa-rawa, serta arium yang artinya wadah, ruang, atau tempat. Pada umumnya, banyak masyarakat menggemari hobi paludarium ini di rumah untuk tujuan estetika, sebab kehadirannya dapat memberikan nuansa natural di tengah rumah. Selain itu, banyak pula orang yang ingin merawat paludarium untuk tujuan ilmiah atau hortikultura. Flora yang cocok dirawat di dalam paludarium adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di kawasan lahan basah atau sangat lembab. Salah satunya adalah tanaman genus Anubias yang memang sangat kuat dan memerlukan perawatan sederhana. Ukuran dari paludarium sangatlah beragam. Kita bisa menemukan paludarium yang ukuran kecil hingga bisa menjadi sebagai dekorasi di dalam rumah. Ada pula paludarium berukuran super jumbo yang biasanya ditampilkan pada pameran dan di dalamnya dapat menampung seluruh pohon. Untuk yang berukuran mungil, kita bisa memilih wadah kaca dengan penutup yang ukurannya sesuai berdasarkan kebutuhan. Selain itu, paludarium juga biasanya dilengkapi dengan tanah pada bagian paling bawah dengan faktor utama yang harus diperhatikan yakni kelembapan agar sesuai dengan habitat aslinya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai paludarium. Sekarang kita mulai mencoba membuat paludarium mini yuk. Kita bisa mulai membuat paludarium ini menggunakan botol kaca bekas. Seperti botol bekas punya ibu nih, ini ada 2 botol. Yang pertama, botol bekas UC 1000 dan yang kedua itu botol bekas kopi. Pertama kita harus mencuci dulu botolnya sampai bersih. Kemudian kita siapkan dulu alat dan bahannya untuk membuat paludarium ini. Kita akan menggunakan alat dan bahan sederhana saja yang ada di sekitar kita. Untuk bahan-bahannya, ibu ini sedang mencari kerikil. Ini kerikilnya ibu dapatkan dari tumpukan pasir ya. Kerikilnya ibu bagi 2, ada kerikil besar dan ada kerikil kecil. Dan kebetulan di rumah ibu mempunyai kerikil-kerikil putih seperti ini. Kalian juga bisa mengganti kerikil-kerikil ini menggunakan pasir. Kemudian untuk tumbuhannya ini ibu mencari di selokan ya. Kita pilih tanaman-tanaman yang memang dia akan kuat tumbuh di air.
Nah, seperti tanaman paku ini, kita sering sekali dan banyak menemukan di bebatuan seperti ini. Kita pilih ukurannya yang sangat mini karena tempat untuk membuat paludariumnya pun sangat kecil ya, sebesar botol UC 1000. Kemudian, ibu sedang mencari lumut, namun di sini lumutnya masih sangat tipis. Tetapi akhirnya ibu menemukan yang lumutnya agak tebal. Kita kerok lumutnya. Nah, ini dia ya hasilnya. Nah, selanjutnya ibu menemukan tanaman lagi. Ini tumbuh di tanaman ibu. Ibu kurang tahu ini jenis tanaman apa, tetapi ketika ibu lihat ternyata dia memiliki akar yang seperti ini. Nah, jika tumbuhan itu terdapat akar-akar di batangnya, itu tandanya tanamannya itu akan mudah tumbuh dan bisa bertahan hidup di air. Nah, ini alat dan bahannya sudah terkumpul ya teman-teman. Ada lumut, ada tumbuhannya, kemudian ada kerikilnya. Sekarang kita akan langsung mencoba merakit dan menyusun paludarium mini ala kita ya. Pertama, ini ibu masukkan dulu pasir dan kerikil kecilnya. Kemudian kita masukkan lagi kerikil besar dan kerikil putih. Setelah itu kita akan mulai memasukkan lumutnya sedikit demi sedikit. Nah, ini cara merapikan lumutnya ibu menggunakan lidi ya. Nah, kita coba masukkan tumbuhannya yang tadi kita sudah ambil. Dan ini tumbuhannya sudah masuk semua ya teman-teman. Step terakhir adalah kita masukkan air ke dalam botol kacanya. Dan ini dia hasilnya. Kita coba buat botol yang kedua ya. Teman-teman, ini konsep botol yang kedua. Untuk botol yang kedua ini belum ibu kasih air. Ibu ingin konsep paludarium yang kedua ini tanpa air dulu ya. Nah teman-teman, ini dia hasil paludarium mininya. Ini ibu simpan di meja kerja ibu sebagai hiasan. Untuk pengalaman pertama membuat paludarium ini hasilnya udah sangat lumayan ya teman-teman. Ibu harapkan kalian bisa membuat paludarium mini yang lebih bagus lagi dari ibu. Nah, sekarang giliran kalian membuat paludarium mini dari botol kaca. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Baiklah, kalau begitu selamat mencoba, tetap semangat dan semoga sukses.
Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.